Di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, terdapat sebuah warisan budaya leluhur Kerajaan Sukapura. Batik tulis Sukapura merupakan sebuah warisan karuhun yang hingga saat ini masih tetap lestari. Terdapat beberapa masyarakat yang hingga saat ini masih meneruskan budaya leluhur mereka. Salah satunya adalah kelompok usaha bersama Gandok Jaya Mukti. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di rumah produksi batik tulis Sukapura, Gandok Jaya Mukti yang berada di Kampung Cisepan, Desa Janggala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Di rumah produksi ini, seluruh proses pembuatan batik dimulai dari perancangan motif, pencantingan, pewarnaan, hingga finishing dilakukan dengan tangan sendiri tanpa bantuan mesin sama sekali. Menarik bukan? Kelompok usaha bersama Gandok Jaya Mukti berdiri atas dasar perintah dan instruksi Bank Indonesia atau BI. Hal ini disebabkan oleh salah satu pihak BI yang mengkhawatirkan keberadaan batik Sukapura yang hampir punah saat itu. Oleh karena itu, pihak BI menginstruksikan untuk membuat sebuah kelompok usaha bersama agar kelestarian batik Sukapura tetap berlangsung. Pelatihan dan pembinaan pertama kali dilakukan pada tahun 2020 yang memfokuskan kepada perbaikan mencanting para pengrajin. Kemudian, selain itu, BI juga berperan untuk memfasilitasi GJM di pameran-pameran. Kemudian, selain BI, KUB GJM juga memiliki dukungan dari pihak Dinas Disperindak Kabupaten Tasikmalaya. Dukungan ini berbentuk birokrasi perizinan perihal perdagangan dan pemrosesan secara gratis. Motif-motif batik ini sampai saat ini terus berkembang dan berinovasi menyesuaikan pesanan dan perkembangan zaman. Hingga saat ini terdapat 62 motif batik yang telah dibuat oleh Pak Edang. Motif-motif tersebut terdapat pada katalog beserta dengan filosofi dan maknanya. Salah satu motif terlaris yang dibuat oleh KUB GJM adalah motif daun talas. Salah satu jenis motif daun talas ialah talas tabur yang memiliki arti tidak boleh malas dan tidak boleh takabur. Kemudian ada juga motif daun talas besar yang memiliki arti sama, yakni tidak boleh malas dan besar berarti daunnya berbentuk besar. Batik Sukapura diproduksi menggunakan tenaga para pengrajin dan tidak melibatkan peran mesin sama sekali. Di balik pembuatan lembaran-lembaran kain tersebut, terdapat sosok Pak Edang yang menjadi pendiri sekaligus pemimpin kelompok usaha bersama Gandok Jaya Mukti, sekaligus desainer motif-motif batik Sukapura GJM yang laris dan dicintai para pelanggan setianya. Saya mendirikan UMKM batik ini karena pada saat itu batik tulis Sukapura hampir musnah. UMKM ini berdiri pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 bertempat di kediamannya Bapak Kepala Janggala yang bernama Kampung Gandok. Kita bersepakat untuk menamakan kube tersebut Gandok Jaya Mukti. Motif yang terlaris di saat ini namanya batik talas. Itu konsumennya langsung dari dinas pemerintah. Proses pembuatan batik Sukapura di GJM masih diproduksi secara manual secara keseluruhan. Terdapat 10 tahap proses pembuatan batik Sukapura, mulai dari mendesain, dimordan, dikanji, dijiplak, direngreng, ditembok, dibiron, kemudian dicanting hingga diwarnai. Untuk penjelasan lebih mendalam, saya menyempatkan waktu untuk berbincang dengan salah satu pengrajin batik tulis di rumah produksi ini, yaitu Ibu Yati. Paling pertama kain dipotong, saatosna dipotong terus di kanji, prosesnya penginten dina cai panas, cai ngagolak itu pakai soda abu, terus ngagolak dimasukkan kain selama 15 menit, lalu diangkat, dicuci, terus pas dimasukkan ke kanji, terus dijemur, nah, terus gitu penginten pas kering digambar, terus direngreng, terus direngreng di tembok, penginten proses pertama pewarnaan pertama. Nah, proses kedua terus pewarnaan pertama teh namanya dibiron, dicanting lagi untuk mendapatkan warna kedua yang warna merah marun. Udah selesai dilorot, udah dijemur lagi, udah proses terakhir setrika tos beres.
Batik tulis Sukapura memiliki keunikan, antara lain warna dasarnya yang meliputi biru navy dan merah marun, serta motif batik yang indah dan penuh makna. Proses pembuatan batiknya pun masih dilakukan secara autentik dengan mempertahankan cara tradisional, yakni ditulis. Dengan segala keistimewaannya, batik tulis Sukapura buatan GJM selalu dicintai oleh para pelanggannya. Salah satu penggemarnya adalah Bapak Asep Ahmad Kastoyo. Jadi ada makna tersendiri. Kalau dulu kan saya pakai batik seneng corak A gitu kan ya, merasa pede aja karena dengan cokal. Sekarang kan lebih nyaman karena yang ditulisnya juga kita tahu artinya, ada maknanya gitu. Makanya saya lebih mencintai produk ini karena saya selain senang motifnya juga tahu ada arti tersendiri di motif tersebut gitu kan. Salah satu bentuk pemasaran batik Sukapura yaitu melalui pameran. KUB GJM selalu mengikuti acara pameran untuk menjual dan mempromosikan produk batik Sukapura. Pameran yang telah KUB GJM ikuti antara lain PKPT atau Pagelaran Kreasi Priangan Timur, KKJ atau Karya Kreatif Jawa Barat, KKI atau Karya Kreatif Indonesia, dan Inakraf yang merupakan pameran kerajinan terbesar di Indonesia yang mewadahi para pengrajin seluruh Indonesia. Untuk melestarikan budaya tentu saja diperlukan regenerasi. Regenerasi dilakukan dengan cara mengajarkan generasi muda untuk mempelajari cara membatik, baik secara teori maupun praktek. Proses regenerasi ini telah dilakukan oleh salah satu sekolah menengah di daerah Kecamatan Sukaraja, yakni SMK Plus Al-Hikmah. SMK Plus Al-Hikmah telah menjadikan batik sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal. Pada jenjang kelas 10, para murid mulai mempelajari teori yang kemudian dilanjutkan oleh PKL secara langsung pada kelas 11, di mana mereka diajarkan secara langsung untuk membuat batik di tempat workshop GJM. Selain itu, cara regenerasi yang dilakukan agar batik Sukapura tetap lestari yaitu dengan mengadakan lomba membuat pola batik tingkat SMP dan SMA dengan tema flora dan fauna. Bersama dengan tim mahasiswa KKN Unpad, GJM bekerja sama dalam melaksanakan program tersebut. Selain itu, saya bersama teman-teman KKN Unpad mencoba belajar mencanting dengan berbagai motif yang berbeda. Rupanya, proses mencanting tidak semudah yang saya kira. Butuh keahlian khusus untuk memegang dan melukis pola menggunakan canting. Dengan upaya melestarikan seni budaya Sukapura, GJM selalu berinovasi dan beradaptasi di tengah arus modernisasi. Kini, GJM masih eksis dan terus aktif memproduksi batik tulis di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, jangan lupa menyempatkan waktu untuk menyambangi rumah produksi batik tulis Sukapura Gandong Jaya Mukti di tengah kunjungan Anda di Tasikmalaya. Hatur nuhun.